Satu Radio Republik Indonesia Jombang FM 95,4 dan 91,6 HM 963 kira selamat malam saudara. Tentunya bagian pada malam hari ini mungkin baru saja gabung bersama kami dan baik. Selamat malam pula nih khususnya saudara-saudara keluarga pedesaan dimanapun Anda. Baik, kita ikuti bersama acara spesial untuk Anda malam hari ini. Siaran pedesaan yang akan dipandu rekan saya Mas Imron. Selamat malam dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara keluarga tani, nelayan, perajin dimanapun Anda berada. Jumpa kembali malam hari ini lewat siaran pedesaan Terus 1 kanal Inspirasi Radio Republik Indonesia Jember. Dari Jalan Panjaitan 61 Jember kami sampaikan untuk Anda selamat mengikuti. Halo, apa kabar saudara keluarga tani, nelayan, perajin dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah malam hari ini kami dapat hadir menjumpai Anda lewat program Gemada Desa, siaran pedesaan Terus 1 kanal Inspirasi Radio Republik Indonesia Jember. Malam hari ini bersama Bapak Agus Supriyono, juga Bapak M. Rondi, SPMP PhD. Beliau koordinator program studi agribisnis. Dan malam hari ini akan membahas tentang kelembagaan irigasi, pendekatan kontrak, sistem swakelola, dan sistem lelang. Dalam acara ini kami mengundang Anda nanti di line telepon 0331 33 6652. Baik, agar lebih afdolnya kami sapa dulu. Assalamualaikum Bapak-bapak dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, supaya afdol ini biar Pak Agus yang memperkenalkan kepada Anda pada malam hari ini siapa Pak Rondi dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak. Kalau memperkenalkan diri nanti beliaunya malu. Jadi ini dari Pak Rondi ini dari koordinator program studi agribisnis, KPS Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jember, Pak. Iya, betul. Nah, beliau ini bidang khususnya itu di ekonomi kelembagaan pertanian. Iya. Makanya yang lembaga-lembaga nanti bagian beliau nih kayaknya. Iya. Kalau S1-nya dari Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jember, S2-nya Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kalau dari S3-nya Universitas Sapporo Jepang ya Pak ya? Universitas Hokkaido. Oh, Universitas Hokkaido. Dengan titel PhD. PhD. PhD itu ada yang memplesetkan pecah dahi. Itu Pak Imron. Baik, sekali lagi kami undang Anda nanti di line telepon 0331 336652. Bahasan kita tentang
kelembagaan irigasi, pendekatan kontrak, sistem swakelola dan sistem lelang. Memang kalau mendengar judulnya, wah akademis sekali ini. Tapi kuliah sedikit-sedikit untuk para petani di pedesaan kan nggak apa-apa. Iya, Tambah pinter petani nanti. kita tambah pinter, bisa mengenal istilah-istilah yang tentunya menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Rondi untuk memaparkan judul yang telah kami sebutkan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Imron. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imron dan para pendengar radio RRI Pro 1 Ya. Di seluruh Indonesia, lebih khusus di daerah Jawa Timur, bagian timur, Jember, Lumajang, Banyuwangi, dan Situbondo. Iya. Baik, pada kesempatan malam ini bukan kuliah ya, tetapi lebih sharing karena yang ingin kita sharingkan pada malam hari ini barangkali itu sudah sering ada melekat pada kita semua, terutama bapak-bapak yang ada di lingkungan pedesaan, khususnya yang berkaitan dengan pertanian tanaman pangan. Ya, meskipun juga ada tanaman hortikultura yang berkaitan dengan ini. Ya. Sedikit mungkin kami paparkan sedikit saja, nanti lebih banyak mungkin diskusi, mungkin itu menjadikan ini lebih gayeng gitu Pak Agus ya. Moga-moga. Kelembagaan irigasi sistem kontrak, atau di situ ada dua jenis, ada sistem lelang dan ada swakelola. Ini barangkali kami sharingkan karena ini merupakan hasil penelitian kami cukup lama, sekitar 5 tahun ya, yang kami lakukan di satu daerah irigasi yang ada di Jawa Tengah. Di situ ada namanya daerah irigasi dari Bendung Kedungombo. Nah, itu bagaimana irigasi yang ada di sana? Jadi irigasi itu menurut levelnya ada 3. Ada primer, sekunder, dan tersier. Primer itu irigasi yang itu langsung di bawah bendungan. Cirinya apa? Biasanya jaringan itu besar, ya besar itu sekitar pematangnya ya itu sekitar 8-10 meter. Itu irigasi primer. Ya. Kalau yang sekunder gimana? Kalau yang sekunder itu di bawahnya sekitar 6 meter. Nah itu ini maksudnya lebarnya atau panjangnya? Lebarnya Pak. Lebar pematangnya. Lebarkan kanalnya itu. Ya. Ya. Nah, terus yang terakhir itu ada irigasi tersier. Nah, irigasi tersier itu adalah irigasi yang langsung masuk ke petak petani. Yang langsung di pedesaan, galeng-galeng itu ya Pak ya. Itu irigasi tersier. Kalau kita sering dengar tuh sok-sok gitu ya. Pak Agus nggak ngerti nih Pak sok-sok itu. Sebulan yang lalu saya belum mengerti Pak, sekarang udah tahu sok-sok itu tuh. Nah, irigasi primer, sekunder, tersier itu adalah irigasi dari jenis irigasi permukaan. Ya. Jadi airnya itu datang dari atas ke bawah melalui saluran irigasi. Nah, saluran irigasi ini biasanya saluran yang dibangun oleh pemerintah. Primer, sekunder itu dibangun oleh pemerintah menggunakan dana pemerintah. Kalau yang tersier itu Pak? Nah, tersier itu biasanya merupakan swadaya dari masyarakat. Dibangun oleh masyarakat. Nah, terkadang ada juga bantuan dari pemerintah, tetapi itu sifatnya tidak rutin.
sehingga lebih baik dikelola oleh petani itu sendiri. Sebentar Pak, kalau yang tersier itu dibangun oleh masyarakat. Ya, Dalam penelitian Bapak, tanah yang digunakan untuk tersier itu apa petani tersebut yang dilewati tersier itu sukarela memberikan itu Pak? nah itu yang menjadi unik Pak, dan itu berbeda di antara satu daerah dengan daerah yang lain. Iya. Ada di penelitian kami di Kudus sana, itu karena itu merupakan kebutuhan bersama, itu akhirnya pemilik lahan itu dia dengan ikhlas memberikan lahan itu untuk digunakan sebagai saluran tersier itu. Iya. Nah, saluran tersier itu bentuknya apa? Apakah tanah liat ataukah istilahnya beton? Nah, ada yang tanah liat dan ada yang beton. Nah, kalau yang tanah liat biasanya itu dengan sukarela diberikan. Karena nanti suatu saat itu bisa digunakan lagi untuk sawah. Tanah liat itu termasuk lahan sawah atau mungkin Lahan sawah. yang dimaksud tanah liat di situ apa tanah bero, tanah lempung atau Oh, bukan, tanah produktif. Nah, selain tanah liat itu ada tanah, jadi tanah itu akhirnya dibeton, Pak. Iya. Nah, kalau dibeton itu biasanya petani dia minta ganti rugi. Salurannya itu yang Salurannya itu. di beton itu salurannya. Iya. Nah, yang menarik ini Pak Rondi, Iya. yang jelas di saluran pedesaan itu kan tersier Pak Imran ya. Iya. Nah, kira-kira pengelolaannya di saluran tersier, kalau yang sekunder sama primer kan pemerintah. Pemerintah. Kalau yang tersier ini gimana pengelolaan? Nah, karena itu diserahkan kepada masyarakat, nah ini macam-macam bentuknya. Nah, hasil penelitian kami di Jawa Tengah itu dia ada 2 model. Itu namanya satu model swakelola dan yang kedua adalah model lelang. Siapa yang mengelola ini Pak? Mungkin organisasi atau apa? Kalau di Jawa Timur kan ada HIPA ya. Terus mungkin ada ulu-ulu ya Pak Imran ya kan. Istilahnya dari Mas Iwan itu apa? Ulu-ulu kan sebutan lama. Sekarang saya lupa apa itu. HIPA, ketua HIPA. Iya. Jadi akhirnya yang mengelola itu petani, dia berkelompok. Ya. Berkelompok itu namanya kalau di Jawa Timur itu HIPA. Ya. Petani pemakai air. Kalau di Jawa Tengah itu P3A. Persatuan Petani Pemakai Air. Oh gitu. Ya, nah di situ ada satu petani dan yang kedua adalah HIPA atau P3A itu. Nah, yang dimaksud dengan sistem kontrak itu adalah petani menyerahkan urusan pengelolaan air itu kepada HIPA atau P3A itu. Nah, menyerahkan itu artinya apa? Menyerahkan itu membagi air, membuang air, terus membagi air tepat waktu dan tepat jumlah. Nah, itu yang sulit. Terkadang tepat waktu ini, Pak Imron, Pak Agus, itu misalnya sudah waktunya tanam, akan tetapi airnya tidak ada. Nah, ini jadi masalah di pertanian. Petani bisa berteriak-teriak. Misalnya di musim tanam satu atau musim hujan istilahnya. Nah, itu biasanya petani dia, kalau Pak Agus sering siaran menyampaikan itu, petani itu memiliki perkiraan. Kira-kira itu air nanti akan turun hujan sekitar bulan apa gitu. Nah, sebelum itu maka petani melakukan persiapan. Nah, dengan cara apa? Keadaan tidak anomali, mungkin sekitar September mulai turun hujan gitu Pak. Nah, gitu. Jadi mungkin September atau Agustus akhir mereka sudah melakukan penyebaran benih gitu. Nah, dengan seperti itu, terus petani itu pengen mendapatkan air di waktu yang tepat. Nah, kalau airnya itu tidak ada, maka petani mereka bisa berteriak-teriak gitu. Nah, dengan adanya model pengelolaan air, model kontrak ini, maka pengelola itu dituntut untuk menyediakan air dalam waktu
waktu yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani. Sebentar, agar lebih jelasnya, petani itu mengontrak siapa? Nah, petani itu adalah dia pengguna air. Ya. Pengguna air. Nah, yang kedua pihak pengelola air. Nah, Nah, pengelola air itu siapa, Pak? P3A atau HIPA. Ada juga kalau di sini mungkin di bawahnya HIPA itu ulu-ulu. Nah, jadi petani dia menyerahkan urusan pengelolaan air itu kepada HIPA. Nah, kalau diserahin gitu Pak, Ya. berarti kan harus ada sesuatu yang diberikan untuk membangun lembaga, dan mungkin juga kan untuk memperbaiki saluran-saluran itu kan tanggung Butuh. jawab HIPA. Butuh dana. Butuh dana dari mana? Ya, itu yang menjadi menarik di lokasi penelitian kami itu. Iya. Jadi akhirnya karena petani menyerahkan urusannya itu kepada P3E ini, menyerahkannya tidak langsung menyerahkan seperti kita komunikasi dua orang gini, tidak, Iya. tapi itu menyerahkannya ada dalam sebuah forum. Forum itu namanya musyawarah. Iya, Nah, iya. siapa nanti yang mau mengelola air irigasi itu? Iya. Petani memiliki kebutuhan bahwa mereka minta jumlah air yang tepat, mereka minta waktu yang sesuai. Terus minta juga biasanya ada infrastruktur pertanian, jalan pertanian itu mereka minta bagus, Ya, perbaikan saluran. perbaikan jalan jalan usaha tani juga. Oh iya. Meskipun itu sebenarnya bukan tugas dari pengelola air, tetapi di desa itu terkadang kalau ada kaitannya dengan hal yang bisa meningkatkan produktivitas mereka dan ada di situ sumbangsih petani dalam bentuk iuran, nah itu biasanya petani minta, oh dana ini kalau bisa digunakan untuk ini. Kemudian koordinator petani itu siapa, Pak? Nah, koordinator petani dalam hal ini itu ya akhirnya pengelola air itu. Pengelola air itu ya. Ya. Nah, tadi Pak, dananya itu dari mana ya kira-kira didapat nih? Ini pertanyaan yang menarik ini. Iya. Dananya itu dari iuran petani. Oh, dari iuran petani itu ya. Ya. Nah, Dalam penelitian Pak Rondi, itu apa semua petani itu guyup membayar atau gimana? ada yang nakal atau enggak? Maksudnya gitu ya. Namanya perkumpulan, Pak. Jadi dulu Pak, ini jadi penelitian kami ini kan panjang Pak. Iya. Ada sekitar 5 tahun itu. Terus kami juga mempelajari sebelum organisasi itu ada dulunya seperti apa. Itu Iya. juga kita pelajari. Iya. Nah, dulu orang itu petani di Jawa Tengah itu dia menolak untuk membayar. Karena apa? Air ini kan miliknya Tuhan. Kenapa air mengalir dari atas ke bawah itu kok harus bayar gitu? Itu Pak, jadi ini rasional, tapi untuk mengelola irigasi ini kayaknya kan nggak butuh dana juga, Pak. akhirnya mereka ini membuat sebuah keputusan mereka sendiri. Jadi Secara musyawarah mufakat secara musyawarah mufakat bahwa nanti air akan dikelola oleh siapa nanti yang disepakati. Habis itu selain itu ada berapa lama pengelola air ini mengelola. Karena kalau mengelola air selamanya nanti tidak ada kontrol. Nah, sehingga harus dibatasi waktu 3 atau 5 tahun gitu. Nah, terus habis itu di situ ada iuran yang perlu dibayarkan oleh petani. Nah, berapa iurannya? Itu sebenarnya tergantung dari usaha berat tidaknya usaha yang dilakukan oleh pengelola. Berarti di sini harus ada ahli budget, Pak. Harus ada ahli budget. Jadi terus mau dikontrakkan berapa gitu ya Pak? Iya. Kira-kira ya. Kalau tanpa estimasi kan sulit, Pak, untuk Ya. ini kira-kira harus berapa gitu. Jadi kayaknya perlu ahli budget. Jadi kalau Atau gini Pak Randi, mungkin Ya. petani itu minta apa sih, terus Anda berani ke saya berapa atau ke pengelola berapa apa gitu kayak ya?
Makanya di situ ada 2 model. Oh, ada model ya, gimana Ada ini? lelang dan ada swakelola. Iya, gimana? Saya ceritakan dulu yang Ya, lelang. Karena yang lelang yang itu menaruh itu. mudah untuk Iya. dirasionalisasikan. Iya. Misalnya tadi Pak Agus itu petani itu dia membutuhkan saluran irigasi mungkin sepanjang 100 meter. Iya. Berapa uang yang dibutuhkan untuk membangun sarana irigasi tersier itu Mm-mm. selama 100 meter? Sama pengelolaan airnya Sama sekalian ya. pengelolaan airnya itu. Misalnya dibutuhkan dana di situ sekitar 30 juta. Iya. Maka paling tidak pengelola itu dia harus menyediakan uang 30 juta untuk menyediakan sarana irigasi itu tadi. Iya. Uang 30 juta itu bisa dipenuhi dari iuran irigasi Iuran ini bisa. berapa lama. Hmm. Misalnya di situ lahannya ada 100 hektar. Mm-mm. Nah, 100 hektar misalnya 1 hektar itu ditarik mungkin 500.000 per panen. Nah, dia bisa terkumpul berapa selama 3 tahun itu. Kalau itu di atas 30 juta, maka pengelola ini berani untuk mengontrak pengelolaan air itu. Karena menurut pengelola pasti ada hasil, Pak. Pasti ada hasil. Kan di situ juga ada istilahnya dulu ada Pak Agus itu opportunity cost. Yeah. Daripada bekerja di tempat lain, mending saya tak mengelola air irigasi. Berarti spekulasi, Pak. Hitung-hitungannya ada. Makanya tadi Pak Imran itu mengatakan ahli budget itu terkait dengan itu. Jadi dalam kelompok IPA itu harus ada ahli budgetnya kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa Pak Rondi, misalkan ketika pengelola itu ya bukan mencari untung karena kebersamaan kan dia. Terus nanti ada keuntungan tentang keuntungannya lah itu kan untuk apa? Tadi opportunity cost kan nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi hasil penelitian kami itu di salah satu HIPA yang ada di Kudus itu selama satu musim itu biasanya ada sekitar berapa? Satu pengelola biasanya pengelola itu terdiri dari anggota. Anggotanya mungkin ada 10. Yeah. Nah, mungkin satu anggota itu dia dapat selama satu musim itu 500.000 atau 600.000. Nah, itu digunakan untuk apa uang itu? Uang itu sebenarnya digunakan untuk mengelola air itu. Mengelola itu artinya apa? Datang di situ kerja bakti, untuk membersihkan saluran, untuk ada istilahnya kalau di sana itu ngerobyok tikus, itu juga akhirnya diikutkan kepada HIPA. Jadi kepelayanan petani ya. Ya, berarti ukurannya kayaknya ini Pak Imran apa? Kepuasan petani itu ya nih. Kepuasan petani, kalau petaninya puas kan kita ikhlas untuk membayar gitu. Puas pengairannya, puas panennya, puas hasilnya. Iya. Nah, kalau pengelolaannya nakal Pak, terus petani nggak puas gimana nih? Ada juga yang seperti itu. Jadi mungkin karena lokasinya yang mungkin dia di ujung. Jadi kalau lokasi sawahnya itu ada di ujung, itu air itu biasanya sulit untuk dapat. Dan kalau toh pun dapat biasanya terakhir. Nah, kalau terakhir gitu, dia akhirnya biasanya petani itu ngomel. Saya loh nggak dapat air. Kenapa saya harus bayar? Gitu. Nah, akhirnya di situ biasanya kelompok akan mengusahakan. HIPA akan mengusahakan. Ini tak dapatkan air dalam waktu yang tepat. Kalau nggak bisa, biasanya iurannya itu dipotong. Yang harusnya tadi 400 atau 500.000 selama satu musim itu akhirnya dipotong. Dipotong mungkin 300.000 atau 200.000. Kontra lelang ini itu di musim hujan apa di musim kemarau? Ini lebih pada di musim hujan. Jadi dalam kalender tanam itu kan ada 3 kali dalam setahun. Ada musim hujan, ada musim kemarau 1, ada musim kemarau 2. Nah, ini yang dikontrak ini adalah musim hujan dan musim
kemarau 1. Nah, musim kemarau 2 ini tidak ada kontrak, tidak diikutkan dalam kontrak. Karena apa? Karena airnya memang tidak ada. Jadi gitu ya? kalau airnya tidak ada di kontrak pun nanti pengelolanya yang rugi. Tapi pada daerah-daerah yang irigasinya bagus bisa saja kan terjadi di Bisa saja. Bisa saja. Ya, bisa saja gitu. Baik pendengar, kami undang Anda melalui jalur telepon 0331 336652. Malam hari ini pembahasan kita tentang pengelolaan irigasi baik kontrak maupun lelang. Anda bisa menyampaikan pertanyaan, bisa sharing, bisa menyampaikan pengalaman dan lain sebagainya. Baik, Pak Rondi, bisa dilanjutkan tentang penelitian Bapak di daerah Jawa Tengah. Ya, lanjutkan kembali. Itu tadi yang sistem lelang. Nah, sistem lelang itu biasanya kenapa namanya itu lelang? Kan agak unik. Iya. Nah, kenapa dikatakan lelang? Karena di dalam forum itu, musyawarah tadi itu, itu ada namanya lelang. Siapa yang berani melelang daerah sawah ini untuk mengelola irigasi? Oh gitu. Tadi Berarti peserta lelang lebih dari 1 orang, Pak? Lebih dari 1 orang dan lebih dari 1 kelompok istilahnya gitu. Kan itu uang besar, 30 juta, 40 juta itu kan uang besar. Kalau satu petani kelihatannya itu agak berat, sehingga mungkin 1 kelompok itu terdiri dari 5 sampai 10 petani. Tapi itu bukan kelompok tani, Pak ya? Bukan kelompok tani. Ini namanya kelompok P3A itu tadi. Kelompok P3A sama dengan HIPA itu, Pak ya? Iya, sama dengan HIPA kalau di Jawa Timur. Nah, terus habis itu dalam lelang itu siapa yang berani membayar atau menyediakan dalam pengelolaan irigasi tadi, petani minta sarana irigasi, siapa dalam ini yang berani membayar? Misalnya, saya berani 40 juta. Oh gitu. Iya. Terus kelompok lain, daripada nanti kena dia, maka saya berani 41 juta. Nah, itu kenapa dikatakan lelang. Nah, nanti yang harga tertinggi itu nanti yang akan memiliki hak untuk mengelola air irigasi itu. Ini perhitungannya kalau tadi dikatakan kelompok lain daripada kena yang ini, lebih baik ambil saya. Itu lokasi sawahnya itu berjauhan atau berdekatan, Pak, antar kelompok tani ini? Oh, itu satu lokasi itu, Pak. Satu hamparan itu. Satu hamparan. Iya. Kemudian diperhitungkan juga jauhnya sumber air yang digunakan sampai ke tempat yang diairi itu, ada perhitungan di sana? Biasanya dalam yang diperhitungkan itu lokasi, besarnya luasan itu, Pak. Besarnya luasan kenapa diperhitungkan? Karena nanti hasilnya dapat berapa. Misalnya 100 hektar gitu ya. 100 hektar. Nah, 100 hektar itu misalnya 1 hektar itu harus bayar, kalau di sana bayarnya pakai gabah, Pak. Jadi bayarnya itu 100 kilogram. In natura gitu ya. In natura. Nah, artinya ini kan 100 kilogram dikalikan 100 hektar. Berarti bayarnya nunggu panen, Pak? Bayarnya nunggu panen. Nah, terus kadang kan butuh dana cepat ini untuk memperbaiki irigasi, terus mungkin ada kebutuhan yang tadi disyaratkan petani, kalau bayarnya belakangan duitnya dari mana nih, Pak? Atau pihak yang lelang itu menyediakan sendiri gitu? Nah, terus kemudian disaur gitu ya? Jadi kalau sistem yang lelang tadi itu bayarnya di muka. Oh, di muka. Pengelola itu menyediakan uang itu di muka. Nah, kalau sistem yang swakelola, ini bayarnya di belakang. Oh gitu. Iya. Nah, ya, kalau yang lelang tadi itu dia bayarnya di depan dan berdasarkan lelang. Yang paling tinggi dia yang memiliki hak. Tapi kalau yang sistem swakelola, ini dia bayarnya di belakang, asas utamanya adalah musyawarah itu. Seperti itu ya. Nah, apakah harus berkelompok, Pak? Misalkan saya sama Pak Imron ini kan, wah ini bisnis ini. Ini coba bisnis. Kalau gitu saya perorangan aja. Oh ini tak kelola. Saya berani sekian. Pak Imron yang biasa berani sekian, tapi perorangan boleh nggak kayak gitu? Itu ada yang seperti itu. Oh juga. ada juga. Jadi kemarin penelitian kami itu dalam satu daerah irigasi itu ada 34
HIPA. Hmm. Dalam 34 HIPA itu modelnya macam-macam. Mm-mm. Ada yang dia orang kaya, pengelolaannya sistem lelang itu tadi sendiri dia bayarnya. Lahan 200 hektar dibayar sendiri. Itu berarti kan monopoli, Pak. Nah, itu yang Ini terjadi. perusahaannya. 200 hektar dibayar sendiri. Itu karena dia memiliki uang. Nah itu Pak, boleh nggak? Ini salah atau enggak ya kira-kira? Nah, ini kita tidak bisa mengatakan itu salah atau tidak. Iya. Karena itu terjadi di masyarakat. Oh, jadi- Akan tetapi yang kita lihat adalah bagaimana dampaknya kepada petani. Kalau dikelola sendiri dibandingkan dengan dikelola bersama. Kalau dikelola sendiri ya itu biasanya akhirnya semua tenaga ya untuk membangun irigasi, untuk apa istilahnya maintenance, untuk perbaikan itu akhirnya nyewa tenaga semua. Nyewa tenaga. Nah kalau nyewa tenaga itu rasa memiliki dari lahan itu yang kurang. Karena dia sudah merasa membayar di awal, maka dia berpikir bahwa saya kan sudah bayar di awal, misalnya 40 juta. Jadi saya tidak usah mengerjakan apa-apa, terserah. Nanti ketika panen, saya akan meminta iuran itu. Kemudian dampaknya pada petani yang tidak ikut bayar lelang bagaimana, Pak? Nah, dampaknya itu akhirnya pengelolaan irigasi itu menjadi kurang baik. Kalau itu hanya satu orang dan terkadang itu tidak petani. Karena dia memiliki uang banyak. Yang memiliki uang banyak itu tidak hanya petani. Juragan, istilahnya seperti itu. Nah, sehingga sistem ini pengelolaan irigasi ini kan biasanya dalam satu periode itu 3-5 tahun. Nah, ketika sudah habis 5 tahun, maka akhirnya tidak diperpanjang lagi. Petani merasa rugi. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan tadi kepuasan jumlah air, terus waktu yang tepat itu. Itu termasuk wan prestasi atau bukan, Pak? Itu bukan prestasi, maksudnya gitu. Jadi kan yang dijanjikan dulu, saya akan mengelola air irigasi dengan baik kan gitu. Nah, tetapi akhirnya kenyataannya mereka pengelola itu tidak melakukan itu dengan baik. Jadi kalau ada istilahnya secara akademik itu Pak Emron, itu istilahnya one side prisoner dilemma. Jadi kalau mereka sudah sepakat gitu ya, akhirnya yang satu ini mengingkari. Nah, ketika yang satu ini mengingkari, ke depan akhirnya tidak dipilih lagi. Ini kenapa Pak Rondi memilih lokasi penelitiannya itu di Jawa Tengah, Pak? Itu ceritanya gini Pak. Jadi dulu sebenarnya penelitian kami itu pengen memperdalam tentang Dharma Tirta. Dharma Tirta. Apa itu Dharma Tirta, Pak? Dharma Tirta itu, Dharma itu pembagian, pemberian, pembagian. Tirta itu air, itu bahasa Sanskerta. Nah, terus kenapa kami melakukan penelitian itu? Karena kami membaca di beberapa artikel, baik nasional maupun internasional, itu Dharma Tirta itu sangat terkenal sekali di Jawa Tengah. Itu Jawa Tengah secara keseluruhan atau di lokasi tertentu, Pak? Hampir secara keseluruhan. Jadi Dharma Tirta itu ceritanya dulu sekitar tahun 1980, itu pemerintah di Jawa Tengah itu pengen mencontoh model pengairan seperti yang ada di Bali. Subak itu ya. Oh iya. Itu Subak itu adalah dalam satu daerah irigasi itu dipimpin oleh satu orang yang namanya itu Pekaseh. Iya, Pekaseh itu adalah orang yang di situ mengelola irigasi. Siapa Pekaseh itu? Biasanya tokoh masyarakat. Nah, kenapa tokoh masyarakat? Karena biasanya orang itu tunduk untuk mengikuti perintah dari tokoh masyarakat itu. Ya. Apa di Jawa Tengah juga akhirnya begitu ya? Gitu nah, ya? itu yang diharapkan jadi itu diintroduksi oleh Dinas Pertanian di Jawa Tengah. Nanti akan dimodelkan seperti di Bali. Subak, seperti yang ada di Subak itu. Akan tetapi di Jawa Tengah kenyataannya berbeda. Berbedanya di mana, Pak? Berbedanya itu begini. Kalau
pengelolaan irigasi di Bali itu dalam satu daerah irigasi dipimpin oleh satu. Iya, iya. Tetapi di Jawa Tengah ini tidak bisa seperti itu ternyata. Akhirnya dalam satu desa itu dipimpin oleh satu, bukan satu daerah irigasi. Satu desa satu. Kalau dalam satu daerah irigasi ini ada 34, kalau di Jawa Tengah ada 34 desa. Tetapi kalau di Bali itu dia satu. Akhirnya kalau di Jawa Tengah satu-satu. Kenapa? Karena struktur masyarakatnya itu tidak bisa seperti yang ada di Bali itu. Oh, mungkin kalau struktur masyarakat di Bali seperti apa, Pak? Jadi kalau di Bali ketaatan terhadap tokoh itu sangat luar biasa sekali. Kalau tokoh adat maksudnya. Tokoh adat. Ya. Kalau bilang A maka ke bawah akan mengikuti. Nah, di Jawa Tengah agak berbeda kondisinya. Nah, secara sosiologinya agak beda. Sehingga akhirnya seperti yang di Subak itu tidak bisa dipaksakan di Jawa Tengah. Akan tetapi modelnya akhirnya ya model per desa itu. Atau kalau di Pak Ibron, kalau di Jawa Timur nih kayaknya satu desa kan ada satu ulu-ulu gitu ya. Atau di Jawa Tengah modelnya kalau di Jawa Timur ada ulu-ulu atau begitu, Pak? Jadi kalau di Jawa Tengah itu P3A ini cerita dulu lah ya, cerita dulu. Kalau ulu-ulu dulu itu pengelola irigasi yang dipercaya oleh desa. Iya. Jadi bedanya Dharma Tirta dengan ulu-ulu, kalau Dharma Tirta itu orangnya banyak. Dalam satu Dharma Tirta itu ada pengelolanya banyak, bisa 10, bisa 15. Tetapi kalau ulu-ulu itu satu. Nah, karena ulu-ulu itu satu, yang itu biasanya ditunjuk oleh desa, maka iuran air itu tidak ada pada saat ulu-ulu. Jadi ulu-ulu itu dia mendapatkan bengkok dari tanah kas desa. Itu dulu awalnya seperti itu. Nah, setelah tahun 1980 dengan adanya introduksi dari Subak itu modelnya berbeda. Kalau hanya satu yang mengelola air irigasi, maka itu sulit. Kenapa sulit? Karena untuk membagi air, terus untuk memperbaiki saluran irigasi, itu sulit. Sehingga akhirnya dibuatlah Dharma Tirta ini. Kalau Subak yang membagi air siapa, Pak? Yang membagi air dengan diketuai oleh Pekaseh itu, anggota masing-masingnya ini mereka membagi air. Jadi instruksinya dari Pekaseh, misalnya yang mendapatkan air duluan itu daerah A, itu mereka taat, terus daerah B, terus daerah C, dan akhirnya daerah E. Kalau daerahnya teras siring gitu berarti yang terakhir yang ada di bawah, Pak? Kira-kira seperti itu. Nah, maka mereka akan menyesuaikan dengan itu. Itu yang terjadi menurut sistem Subak itu. Iya. Menurut penelitian Pak Rondi ini introducing Subak ke Jawa Tengah ini berhasil enggak, Pak? Plus minus, Pak. Ada berhasilnya, ada tidaknya. Tetapi akhirnya yang diintroduksi itu keinginan seperti yang ada di Bali itu tidak bisa tercapai secara sempurna. Kendalanya apa sebetulnya, Pak? Karena struktur masyarakatnya, sosiologinya berbeda. Kan sama-sama orang Jawa. Nah, terus akhirnya yang di Jawa Tengah itu tidak gagal 100%, Pak. Tetapi ulu-ulu itu sudah tidak ada lagi, Pak. Karena apa? Karena akhirnya itu dikelola secara bersama. Nah, ketika dikelola bersama ini menjadi lebih baik karena tidak ada kekuatannya menjadi lebih kuat. Sebentar, Pak ya, saya akan dulu. Mudah-mudahan ini bergabung sama kita. 0331 336652. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa? Pak Taufik, Pak. Pak Taufik di mana, Pak? Saya di Wirawangso. Wirawangso, silakan Pak Taufik. Ya, sangat menarik, Pak. Saya sampaikan narasumber terkait dengan struktur masalah keirigasian. Memang pernah saya studi banding, Pak, ini sebagai bahan
bahan renungan kita bersama. Iya. Pertama kepada narasumber. Oh. Di saat saya studi banding di Bali, memang karena kultur masyarakat, kemudian hukum adat sana sangat kuat, Pak. Iya. Siapa yang melanggar dengan aturan pekase, yang namanya hukumannya itu namanya ewek-ewek. Oh. Iya. Maka petani yang mencuri air, yang melanggar aturan dari pekase, itu akan diberi denda, tidak diberi air. Itu yang pertama. Jadi mengalahkan undang-undang yang diciptakan oleh negara, Pak. Tolong itu jangan disamakan dengan hukum adat yang ada di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Tidak bisa, Pak. Karena kultur masyarakat sana sangat kuat sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi objektif di Jember khususnya, ya Jawa Timur, tadi sudah dijelaskan P3A, kemudian ada Ulu Banyung. Nah sekarang yang ada melalui IPA yang ada itu maka disebutlah Kablok. Kablok. Ketua blok. Ya, Ketua blok ya. Ya Kablok. Satu desa kadang-kadang bisa 4 kablok. Kemudian subblok. Nah, cuman kelemahannya karena ya maaf tidak semuanya intervensinya kepala desa terlalu urgent terhadap kebijakan-kebijakan masalah kehipaan, pengaturan tata guna air dan lain sebagainya. Nah sehingga peran dari pengurus HIPA karena di Jember kan berstruktur, Pak. Dari 248 desa dan kelurahan, insya Allah ada 245 yang ada gabungan HIPA, baik HIPA tunggal maupun HIPA gabungan maupun induk HIPA. Nah, oleh karenanya ini sejak dulu saya dalam diskusi di forum-forum komisi irigasi itu sudah menyampaikan bagaimana formulanya mungkin ada titik temunya sehingga pengelolaan irigasi ini benar-benar optimal, maka semua pihak harus mendukung. Jangan ditunggangi oleh politik-politik tingkat bawah, tingkat desa. Kalau sudah tidak cocok menjadi keblok atau ulu-ulu Banyung, maka dibuanglah. Nah, ini yang selama ini terjadi di Jember. Nah, oleh karenanya, walaupun sudah ada Perda Irigasi nomor 1 tahun 2008, karena saya juga ikut mengawal itu, Pak, Perda itu tidak berfungsi secara maksimal. Nah, barangkali melalui forum yang amat sangat berbahagia ini, mungkin ada formula yang terbaik di antara yang baik. Demi eksistensi dan kelestarian keberadaan himpunan petani pemakai air yang ada di tingkat desa. Pak, boleh interupsi sebentar, Pak? Bapak Taufik sebagai apa sekarang? Saya selaku ketua HIPA di tingkat desa, kemudian gabungan HIPA di daerah irigasi, dan saya juga anggota komisi irigasi, Pak. Oh, makanya komprehensif sekali ya. Karena tahu persis, Pak. Jadi tidak hanya teoritis, Pak. Ya, tapi aplikasi di lapangan tahu. Ini wakil kita, Pak. Ini wakil Alhamdulillah, Pak Ari. Keberadaan dinamika yang ada di lapang, Pak. Jadi tidak serta-merta memang saya ajungi jempol Bali itu, Pak. Insya Allah kalau Jawa tidak ada apa-apanya, Pak, walaupun undang-undangnya. Karena masih kalau di Bali betul-betul ditiru dan dicontoh dengan baik, insya Allah bisa, Pak. Cuman kesadaran masyarakatnya ini yang masih nol kalau di Jawa. Ya tidak semuanya, Pak, tidak semua. Mungkin kalau saya persentase 25%, Pak. Ya, 25% kesadaran baik secara berorganisasi maupun pelaksanaan tata guna air yang ada di lapang. Ini saya kepingin sekali, Pak, di Jember itu betul-betul maksimal dan optimal dalam pelayanan, Pak. Sehingga tidak akan muncul kesulitan-kesulitan terkait pemberdayaan petani pemakai air, Pak. Kalau dulu saya ingat masih insya Allah tahun 95 ada yang namanya IPAIR, iuran pelayanan irigasi. Nah dari itu
dari dan oleh untuk petani itu betul-betul dikelola di bawah dengan manajemen yang baik sesuai dengan aturan main keorganisasian. Karena yang jelas ada payung hukumnya, Pak. Jadi organisasi-organisasi IPA yang ada di Jember tidak akan berani, apalagi sekarang sudah berbadan hukum, tidak macam-macam. Nah, sehingga harapan kami ke depan, karena terus terang bangsa kita ini masih makan nasi, Pak. Tidak makan kentang alias roti, masih makan nasi, Pak. Ya, apalagi nasi pecel. Betul. Ini sebagai bahan renungan dan referensi saja, Pak. Kita ini semua demi kemajuan dan harapan para petani ke depan, Pak. Karena saya sejak kecil bertani, Pak, ya sampai saat ini ya tetap bertani. Sekarang menanam apa, Pak Taufik? Saya tanam padi, Pak. Impari 32, alhamdulillah. Walaupun ada kaling busbus atau palak tahun katanya orang Madura 5 hari 2 hari, alhamdulillah. Karena saya memakai semi organik dan pada MH1 ini saya pakai intermittent, Pak, dalam pemberian airnya di sawah. Oh, gitu sudah ini ya, Pak ya. Jadi saat asat ya, airnya habis ya kita isi. Di saat ada air kita tidak usah mengisi. Jadi pengamatan betul-betul optimal. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru itu panca usaha tani itu betul-betul mendarah daging pada jiwa para petani. Barangkali itu saja, Pak. Pak Taufik, boleh bertanya sebentar, Pak. Untuk IPA air tadi, Pak, di wilayahnya Pak Taufik itu terlaksana dengan baik atau tidak, Pak? Kalau dulu, Pak, terlaksana dengan baik, Pak. Bahkan gabungan daerah irigasi Kenarijaya itu nomor 1, Pak. Karena satu hektar itu 15.000 setiap kali panen. Yang tidak mengurangi hak-haknya Kapblok. Tidak. Jadi Kapblok itu para petani bayar pada Kapblok melalui subbloknya masing-masing. Nah itu nanti dikumpulkan. Masing-masing blok misalnya ada 10 hektar, ya 15.000 kali 100 15 hektar 150 itu IPA airnya, Pak. Jalan terus, Pak. Jalan terus. Sekarang nggak lagi, Pak? Ada. Nggak jalan, jangankan itu. Kesadaran untuk kerja bakti kalau saya dan Popo itu nggak disampaikan. Ini kesadaran, Pak. Kesadaran perlu ditanamkan kepada para petani. Baik petaninya maupun petugasnya. Ini ya apa caranya. Barangkali mungkin dengan adanya penelitian Bapak sebagai narasumber baik di Bali maupun di Jawa Tengah bisa diaplikasikan di wilayah Jember. Oh, begitu. Ya, karena teman-teman melalui HIPA, gabungan HIPA, di tingkat kabupaten ada FKDI, Pak. Dulu FKDI karena multiguna sehingga dirubah menjadi media center komunikasi HIPA Kabupaten Jember gitu loh, Pak. Jadi untuk menampung aspirasi para petani pengguna air melalui organisasi HIPA di tingkat bawah. Jadi itu, Pak. Jadi hal-hal yang sangat urgent dan hal itu semua demi kebutuhan para petani pemakai air. Bagaimanapun Jember ditarget 1.048.000 ton ini sangat berat sekali, Pak. Lahan sawah semakin berkurang, tumbuh padi, tumbuh beton. Itu mungkin kapan-kapan kita bisa itu, Pak Imron. Kita sharing, Pak. Kita sharing bersama, Pak. Ya, karena saya ada wadahnya di tingkat kabupaten melalui media center. Pak, mungkin kami butuhkan di dalam waktu nomor telepon Bapak berapa, Pak? 081 336 486 566. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Taufik atas sharingnya. Ya, makasih banyak, Bapak. Sama-sama, Pak. Atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Sama-sama, Pak Taufik. Waalaikumsalam. Komprehensif sekali kata Pak Agus. Memang benar Pak Taufik ini ya wakil kita lah. Wakil petani juga. Alhamdulillah. Monggo Pak Rondi bisa. Monggo didiskusikan. Monggo masih ada waktu ini. Ini akhirnya tadi sebelum
kita mulai acara ini, kita sempat diskusi juga dengan Pak Imron. Jadi hasil penelitian kami ini akhirnya kita tulis dalam sebuah buku gitu ya. Dan itu akhirnya ada beberapa tambahan informasi dari bagaimana sih model kelembagaan irigasi di luar negeri. Di situ ada 2 contoh. Ada yang pertama itu di Cina, dan yang kedua itu ada di Meksiko. Nah, suatu saat ini kayaknya bukunya harus ada yang diberikan ke Pak Taufik nih, Pak Rondi. Tidak. Lanjut. Ada nomor teleponnya kok. Iya, gampang untuk menemui Pak Rondi, datang ke Fakultas Pertanian, insya Allah ketemu. Monggo Pak Rondi. Ya, jadi di Cina itu model pengelolaan irigasi itu diserahkan kepada swasta dengan model kontrak. Kalau tadi yang di Jawa Tengah itu yang diswastakan itu, atau yang bukan diswastakan, yang dikelola oleh petani itu dalam level tersier, jaringan tersier. Tetapi kalau di Cina ini primer, sekunder itu dikelola oleh swasta. Nah, ketika dikelola oleh swasta ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Bagusnya apa? Karena itu bisa menjadi lebih efisien. Jadi dikelola dengan profesional. Nah, ketika dikelola dengan profesional, ketika petani membutuhkan air, diberi air. Jumlahnya berapa dikasih. Nah, mereka membuat bendungan. Nah, setelah itu dialirkan juga. Nah, itu dikelola oleh swasta. Nah, tetapi contoh yang di Meksiko ini berbeda. Jadi dikelola swasta, ketika dikelola oleh swasta ini harganya menjadi lebih mahal. Dan itu menjadi tidak menyejahterakan petani. Sehingga yang di Meksiko ini akhirnya dari swasta diambil alih oleh pemerintah. Nah, dari 2 contoh kasus itu, meskipun sama-sama diswastakan, akan tetapi hasilnya berbeda. Sehingga mana yang terbaik ini? Nah, itu akhirnya lebih pada bagaimana karakteristik sosial ekonomi dari masyarakat yang ada di situ itu. Jadi tadi misalnya di Subang. Kalau di Meksiko apakah pengelolanya tidak profesional? Itu pertanyaan. Nah, itu kalau menurut dari referensi yang kita baca, itu biasanya terjadi masalah. Masalahnya itu terkadang ada keinginan untuk memonopoli air itu. Misalnya air tidak hanya untuk irigasi. Air itu bisa digunakan untuk kebutuhan domestik, kebutuhan industri. Nah, karena dikelola oleh swasta, terkadang yang pertanian itu dikalahkan oleh kebutuhan industri. Kebutuhan untuk misalnya air bersih, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pabrik. Nah, akhirnya yang dimenangkan yang itu. Nah, karena yang dimenangkan yang itu, akhirnya yang petani ini tidak terurusi. Nah, ketika tidak terurusi, maka petani berteriak. Sehingga mereka lebih baik dikelola oleh pemerintah. Kalau di kita kan memang tidak boleh secara undang-undang kan diswastakan. Nah, sebenarnya sudah ada pembagian kan, tersier itu masyarakat kan. Kalau sekunder itu pemerintah memang, dan primernya pemerintah. Nah, pada dasarnya kayaknya sudah satu hal yang sudah bagus ya. Cuma tadi ini kan terkendala di tingkat bawahnya sosial ekonomi ini yang harus dipecahkan kayak gitu ya Pak Imron ya. Nah, berarti bagaimana kira-kira lembaga yang bisa representatif gitu kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau di Jawa Tengah sudah bisa menemukan nggak Pak lembaga yang representatif tadi? Karena ada kecenderungan sekarang masyarakat itu mereka lebih orientasi pada bisnisnya itu muncul. Karena apa? Karena opportunity cost yang seperti yang diterangkan oleh Pak Agus itu. Jadi yang di Kudus itu kondisi sosial ekonomi masyarakatnya mungkin di situ kan
Kudus itu terkenal dengan industri. Jadi sebagian itu bertani itu istilahnya part-time farmer atau bertani tapi sebagian saja. Nah, waktunya itu tidak cukup untuk mengelola pertanian. Sehingga akhirnya mereka memilih model lelang tadi, itu menjadi yang lebih baik untuk mereka. Akan tetapi di situ siapa yang harus melelang? Yang harus melelang adalah petani juga. Tidak boleh dari luar petani. Karena apa? Karena yang melelang itu di luar petani, terkadang mereka tidak paham kebutuhan dari pertanian itu. Dan petani sehamparan itu ya, yang harus kompak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu barangkali yang bisa dicontoh untuk diterapkan di tempat yang lain. Jadi kalau benang merahnya kayaknya ini Pak Prom, petaninya itu harus bermusyawarah, berembuk dulu kira-kira kita mau kemana nih kan gitu ya. Kalau sudah itu yang di Jawa Tengah itu hasil introduksi dari Bali. Kalau yang Jawa Timur Pak yang Bapak ketahui? Nah itu yang Jawa Timur kita belum melakukan riset itu secara penuh. Cuman hanya kemarin pernah melakukan sedikit riset itu tentang bagaimana kesediaan petani untuk membayar air irigasi. Itu hasil penelitian kami itu menunjukkan sebagian itu mereka tidak mau membayar seperti yang diceritakan Pak Taufik. Jadi misalnya di situ disepakati mungkin dalam 1 hektar itu harus membayar 15 kilo lah. 15 kilo pada saat panen. Itu ada yang membayar dan ada yang tidak. Jadi membayar itu akhirnya seikhlasnya, bukan dalam satu kelompok bahwa ini loh saya bagian dari kelompok maka saya bersedia untuk membayar. Tapi kalau sekelompok kemudian bayarnya seikhlasnya kayaknya minim sekali Pak. Nah itu barangkali kita juga tidak bisa menyalahkan petani. Karena terkadang petani dia berpikirnya, loh air ini dari yang maha kuasa. Kenapa harus ditarik air? Gitu. Jadi kata Pak Taufik benar yang kesadaran ya. Mungkin begini Pak, yang dibayar itu mekanismenya. Kalau semua kan dari Allah Pak. Yang dibayar itu adalah bagaimana cara mengelola air irigasi. Manajemennya Pak, skill manajemennya. Dan itu biasanya merupakan bagian dari keguyupan. Kalau di Jawa Tengah itu merupakan dari keguyupan. Dan masyarakat itu akhirnya senang. Nah kalau dikelola oleh satu orang saja, itu cenderung orang itu tidak karena ada monopoli di situ. Nah, baik Pak, perbincangan kita ini masih seujung kuku sebetulnya ya. Tapi waktu ya Pak. Waktu juga. Dan insya Allah ini menarik sekali. Di lain kesempatan mungkin bisa diulang atau ditambahi. Gitu. Akhirnya closing statement-nya bagaimana Pak? Jadi kalau closing statement-nya sebenarnya seperti ini. Jadi pengelolaan irigasi itu tergantung dari di mana air irigasi itu dialirkan. Dan itu spesifik Pak. Tadi yang saya sebutkan misalnya sistem lelang itu dibawa ke Jawa Timur, itu belum tentu juga itu berhasil. Nah di Jawa Timur itu nanti akan mengalami penyesuaian sendiri sesuai dengan karakter masyarakat yang ada di Jawa Timur. Nah akhirnya pengelolaan irigasi itu spesifik lokasi. Pak Agus punya harapan Pak untuk masa depan ini Pak? Saya kira ini Pak ya, berbagai model perlu memang diterapkan dan harus selalu dicoba gitu. Karena tadi sifatnya spesifik kalau kita apalagi kalau berhadapan dengan ini masalah sosial ini. Jadi memang harus diuji cobakan dan uji coba gitu. Nyatan Pak Iwan. Baik, saudara keluarga Tani nelayan penguji dimanapun Anda berada, demikian topik kita sangat menarik yaitu kelembagaan irigasi, pendekatan kontrak, sistem swakelola dan sistem lelang.
bersama narasumber Bapak M. Rondi, SP, MP, PhD. Beliau koordinator program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, dan Bapak Agus Supriyono SP, MSI. Beliau dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, berguna, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Dan akhirnya saya Imron dan segenap kerabat kerja yang bertugas montir. Terima kasih Pak Rondi, Pak Agus. Sama-sama, mudah-mudahan tidak bosan-bosan mengisi siaran pedesaan di RRI Jember. Oke, siap Pak. Baik, akhirnya saya Imron dan segenap kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.